Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam ketika tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah cahaya dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena engkau telah memelekkan matamu, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?"
Jawab orang tua itu, kami tidak tahu. Yang kami tahu, dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana sekarang ia dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Dia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil orang yang tadinya buta itu untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang dia lakukan padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mau mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil menghina, orang-orang Farisi itu berkata kepadanya, engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, padahal dia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta, jikalau orang itu tidak datang dari Allah. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari dulu hingga sekarang selalu saja ada orang yang bersukacita di atas penderitaan orang lain. Dan juga selalu ada orang yang tidak senang, sedih, bahkan marah dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan kebahagiaan orang lain. Antara lain barisan para mantan. Mereka tidak suka kalau melihat mantannya itu bergembira. Mereka juga malahan lebih senang bersorak-sorai kalau mantannya itu bersedih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini gereja merayakan perayaan hari Minggu Letare, hari Minggu sukacita. Mengapa kita bersukacita? Karena hari raya Paskah sudah semakin dekat. Dalam bacaan Injil dikisahkan tentang sukacita orang yang lahir buta dan disembuhkan oleh Yesus. Orang yang tadinya buta ini telah disembuhkan oleh Yesus dan ia bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa turut merasakan, bahkan mungkin hanya membayangkan saja bagaimana penderitaan orang yang buta itu. Hanya mendengar suara saja tapi tidak tahu ini suara apa, ini siapa. Mungkin kita pun juga pernah mengalami kebutaan, hanya sementara saja. Ketika kita pada malam hari sedang makan, atau sedang mainan HP, atau sedang buka laptop, atau sedang baca buku, tiba-tiba listrik mati. Menjadi gelap, kita menjadi takut. Ada beberapa orang yang takut dengan kegelapan, sehingga kalau tidur pun lampu-lampu harus dinyalakan, harus nyala semua. Kalau lampunya mati itu dia ketakutan, dia membayangkan ada genderuwo, ada lele, ada setan, ada macam-macam. Takut karena lampu yang mati sehingga gelap. Sementara orang ini dia sejak lahir buta, tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Dan Yesus datang dalam usianya yang sudah dewasa untuk menyembuhkan mata orang buta ini, sehingga ia bisa melihat indahnya bulan purnama, indahnya bintang-bintang yang bergemelapan di malam hari. Ia bisa melihat terang cahaya matahari dan lain sebagainya. Sehingga tentu ini mendatangkan sukacita bagi orang buta ini. Namun apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi? Mereka bukannya ikut bersukacita, tetapi mereka malah menjadi marah dengan orang buta ini yang telah disembuhkan ini. Dan mereka menuduh orang buta ini dengan tuduhan yang bermacam-macam. Mereka bertanya dan terus bertanya kepada orang buta yang sudah disembuhkan ini. Sehingga orang buta itu pun kemudian menjadi marah, karena ia selalu ditanya kepadanya tentang bagaimana Yesus menyembuhkan matanya. Orang-orang para pemuka Yahudi dan orang-orang Farisi itu bertanya bukan hanya sekali dua kali, tetapi berkali-kali dia bertanya. Dan memang pada zaman sekarang ini, sampai zaman sekarang ini masih ada orang yang seperti ini. Hanya ingin bertanya, tidak membutuhkan jawaban. Mereka selalu bertanya, mengapa orang Katolik itu katanya menyembah patung?
Mengapa Yesus itu katanya Tuhan? Mana buktinya Yesus itu adalah Tuhan? Katakan kepada kami, mana ayat-ayatnya? Bagaimana mungkin Allah itu menjadi manusia dan lain sebagainya? Mereka bertanya dan terus bertanya. Sekalipun kita menjawab apapun, mereka tetap akan bertanya. Karena memang tujuannya hanya mau bertanya saja, tidak membutuhkan jawaban dari kita. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari orang buta ini. Orang buta yang telah disembuhkan. Sebelum ia disembuhkan, apa yang dia lakukan? Orang buta yang belum disembuhkan ini, tadinya ia mengemis. Namun setelah ia disembuhkan, ia tidak lagi menjadi pengemis. Ia berpakaian seperti orang wajar, orang normal. Ia mungkin berpakaian memakai jeans, memakai jas, memakai dasi, sehingga orang-orang yang melihat kemudian menjadi heran dan bertanya, apakah dia yang tadinya buta itu kok sekarang sudah pakai jeans, pakai jas, pakai dasi? Bukan itu. Itu hanya kembarannya. Itu orang lain dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kesaksian dari orang buta ini. Dia mengatakan, benar, akulah dia. Dan setelah dia sembuh dari kebutaan itu, dia tidak lagi meminta-minta. Dia tidak lagi meminta temannya untuk menuntun dia sambil mengatakan, Den, paring Den. Karena seringkali memang ternyata mengemis itu jauh lebih menguntungkan daripada bekerja. Orang bekerja menanam singkong hampir 9 bulan, untungnya 500.000. Orang pergi mengemis tidak sampai 1 bulan sudah dapat sekian juta. Sehingga ada orang yang tidak buta, pura-pura buta supaya mengemis. Berbeda dengan orang yang sudah sembuh ini. Setelah ia sembuh, ia justru kemudian dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira, untuk bercerita bahwa Yesus telah menyelamatkan dia, telah menyembuhkan dia dari kebutaannya. Dan ia tahu bahwa kalau dia mewartakan Yesus yang telah menyelamatkannya, resikonya, konsekuensinya adalah ia dikucilkan. Dan benar, ia sungguh-sungguh dikucilkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Farisi. Dan itu juga diketahui oleh orang tua dari orang yang telah disembuhkan ini. Karena itu ketika ditanya oleh orang-orang Farisi dan juga para pemuka Yahudi, orang tuanya berkata, aku tidak tahu, tanyakanlah sendiri kepadanya. Karena orang tuanya takut untuk akan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita semua telah diselamatkan. Kita semua telah disembuhkan. Kita semua telah ditebus. Karena itu bersukacitalah. Dan sukacita itu kita wujudkan dengan cara bersaksi. Bersaksi itu tidak harus dengan berkata-kata. Orang yang tadinya buta telah disembuhkan itu dengan berpakaian rapi, dengan berpakaian seperti bukan orang buta, itu pun sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah yang keempat, hari Minggu Letare ini, agar kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Dan semoga dengan sukacita kita itu, kita terus mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada sesama. Untuk itu mari kita menyatakan syahadat iman kepercayaan kita.